Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Haleluya Tuhan, kami memuja, kami memuji nama-Mu. Engkau yang layak untuk kami tinggikan, Engkau yang layak untuk kami agungkan. Bukan hanya lewat pujian dari lidah bibir kami, tetapi lewat seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus dan tidak bercela. Mari Tuhan, Engkau yang beracara. Saat ini kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang akan bersabda melalui hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kita semua bersama-sama untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita membahas mengenai doa dan kerinduan Tuhan Yesus dan para rasulnya. Dan hari ini kita akan membahas doa-doa mereka. Yang menarik Bapak Ibu, bahwa doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus, itu bukan doa-doa yang berorientasi pada kemakmuran secara bendawi. Bukan doa-doa yang berorientasi kepada kenyamanan kita secara jasmani. Tetapi Bapak Ibu, doa-doa mereka adalah doa yang orientasinya tertuju kepada perkara-perkara tentang mengenal Allah, tentang menyadari bagaimana kasih Tuhan yang tidak terhingga, tentang bagaimana kita memiliki iman yang kokoh. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang kerinduan Tuhan, yaitu agar kita memiliki kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Bagaimana Bapak Ibu kita dapat memiliki kehidupan yang kudus dan tidak bercela? Untuk itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memulai sesuatu dengan baik, tetapi di tengah jalan mulai tersendat dan akhirnya menjadi mandek. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Ada banyak orang Kristen memulai perjalanan imannya dengan begitu bersemangat, imannya begitu berkobar-kobar, tetapi di tengah jalan ketika pergumulan datang, ketika tantangan, kesulitan menerpa, iman mereka mulai terseok-seok, bahkan pada akhirnya berhenti total. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu tantangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin. Jangan sampai dulu kita setia, dulu kita hidup mengasihi Tuhan, tetapi hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan perkara-perkara rohani. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita dituntut, kita diajak untuk kita tetap hidup
di dalam kekudusan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ada orang berpikir bahwa jika manusia itu diberi teguran, jika manusia itu diberi hukuman, atau kejadian-kejadian yang membuat syok, membuat mereka takut, atau melihat hal-hal yang mengerikan, maka mereka akan bertobat dan semakin hidup dalam kebenaran. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ya contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu dapat membuka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 12. Di situ dikisahkan tentang seorang raja yang bernama Asa. Raja Asa ini di awal-awal kehidupannya, di awal-awal dia memerintah, dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Ya. Dia berusaha untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Di tahun ke-36 pemerintahannya, dia mulai menyimpang dari kebenaran yang dia ikuti sejak masa mudanya itu. Yang tadinya dia bersandar kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Tetapi sekarang dia berharap kepada manusia. Dia meminta pertolongan kepada manusia, dalam hal ini Raja Aram. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ya, ketika ada seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan menasehati dia, kamu salah, telah meminta pertolongan kepada manusia. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Malah nabi itu dipenjarakannya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian Raja Asa mengalami sakit yang parah. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan begini, ya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi makin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Asa di akhir hidupnya dikatakan dia mengalami sakit yang parah. Tetapi di dalam kesakitannya itu dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi dia cari mana ya dokter, mana tabib yang bisa menyembuhkan saya. Akhirnya sampai dia meninggal. Dia menjadi orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sungguh mengenaskan Bapak Ibu. Ada 36 tahun kehidupan Asa di mana dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi di 5 tahun terakhir kehidupannya, imannya rontok. Sungguh miris Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca Filipi pasal yang pertama tadi, maka kita menemukan bahwa Rasul Paulus mengidentifikasikan bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercela itu adalah wujud dari proses pertumbuhan kehidupan rohani seseorang. Ketika seseorang berhenti untuk bertumbuh, maka pada saat itu mandeklah juga proses untuk hidup menuju kepada kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, ada satu korelasi antara pertumbuhan iman dengan kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu, oleh karena itu Paulus terus mendoakan jemaat di Filipi agar mereka bertumbuh dan luput dari kemandekan rohani. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa kiat-kiat yang dapat kita pelajari dari doa Paulus ini agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang tetap kudus, bahkan tidak bercela menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama,
Bapak Ibu, kita melihat dari Filipi 1 ayat 9 tadi, bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercela itu dimulai dari hati yang melimpah dengan kasih kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kekudusan, hidup yang tidak bercela, maka itu dimulai dari hati yang memiliki kasih yang berlimpah kepada Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang kudus itu tidak didrive atau tidak didorong oleh sikap legalistik. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, wah saya mau hidup kudus. Karena apa? Karena saya takut dihukum. Saya mau hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena saya takut masuk neraka. Takut nanti kalau Tuhan tiba-tiba datang, ya, wah saya harus masuk zaman antikris, mengalami penganiayaan. Wah, itu sungguh menakutkan. Sebenarnya tekad atau kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan itu bukan didorong, didrive oleh sikap seperti itu. Tetapi yang benar adalah ketika hati kita melimpah dengan kasih, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, itulah yang akan membuat kita terdorong, tergugah untuk hidup tidak bercela dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan buat kita, seharusnya itu akan memudahkan kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita renungkan hal ini. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah kita sudah mengalami kepenuhan yang terus meningkat dari kasih Tuhan dalam hidup kita ini? Ada banyak orang yang merasa puas dengan mengalami kasih Tuhan di masa yang lampau. Mungkin mereka mengalami, oh kasih Tuhan yang sudah menebus saya. Mereka mengalami, oh kasih Tuhan di waktu yang lampau sudah menyembuhkan saya. Atau kasih Tuhan di masa yang lalu sudah memberikan mujizat buat saya. Tetapi kemudian mereka berhenti pada pengalaman kasih itu. Padahal kalau kita melihat, sebagaimana firman katakan, begitu luas kasih Tuhan itu. Dan kalau kita mengalami kepenuhan kasih Tuhan yang demikian, pasti kita akan semakin mengasihi Tuhan dan bertekad untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati kasih Tuhan yang akan membangkitkan kasih yang melimpah kepada Tuhan dari diri kita. Itu pelajaran yang pertama kita dapat temukan di dalam doa Paulus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kekudusan hidup menurut Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-10. Dikatakan kekudusan hidup bermuara dari pengetahuan dan pengertian rohani yang semakin bertumbuh. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini dari terjemahan bahasa aslinya, maka kata pengetahuan di situ bukan sekedar Bapak Ibu pengetahuan dalam arti informasi yang kita dapatkan tentang Alkitab, informasi yang kita dapatkan tentang Tuhan, informasi yang kita dapatkan tentang hukum-hukumnya. Tetapi pengetahuan yang dimaksud di dalam ayat yang ke-10 itu berbicara tentang pengetahuan yang kita alami dari apa yang kita baca. Pengetahuan yang merupakan pengenalan kita kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Ada banyak orang tahu banyak tentang firman Tuhan, tahu banyak tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi mereka tidak berpengalaman dengan kebenaran firman Tuhan itu.
Sejauh mana Bapak Ibu kita sudah mengenal Tuhan? Sejauh mana kita sudah semakin mengerti untuk menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya ada begitu banyak prinsip dan kebenaran yang dapat membuat kita bertumbuh dan semakin serupa di dalam kekudusan Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya adalah kita tidak pernah menggalinya. Kita tidak pernah mencari, mengetahuinya. Sehingga semua harta karun itu yang terdapat di dalam Alkitab terkubur atau tersimpan dalam-dalam tanpa pernah kita tahu. Dan itu sebabnya rohani kita menjadi mandek. Pertumbuhan kita menuju kekudusan hidup menjadi mandek. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kenali firman Tuhan secara mendalam. Dan melalui pertolongan Roh Kudus-Nya, saya percaya kita akan dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, dan melihat bagaimana firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa kalau kita mau menggali firman Tuhan itu, mau bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan itu, kita bukan hanya hidup di dalam kekudusan dan hidup tidak bercela, tetapi dengan demikian katanya, kita dapat memilih apa yang baik. Kita dapat dengan hikmat Tuhan membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak sepatutnya kita lakukan. Bapak Ibu, kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang berintegritas dan memuliakan Dia. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa kehidupan kita sungguh berbeda. Dan hal itu membawa mereka menjadi orang-orang yang kemudian memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekudusan kita itu bukan sesuatu yang tersimpan hanya di dalam hati dan jiwa kita. Tetapi saya ingin katakan kekudusan kita harus selalu dapat dilihat oleh orang-orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan yang baik akan dinyatakan untuk pada akhirnya membawa kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah kecewa melihat orang-orang yang katanya Kristen, yang katanya hamba Tuhan, tetapi kemudian nipu atau bisnisnya dijalankan dengan cara-cara yang kotor, atau ternyata kita mendapati mereka berselingkuh. Saya percaya ketika kita melihat seperti itu, hati kita miris, hati kita sedih. Karena apa? Karena kehidupan mereka tidak seperti yang seharusnya, tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa ketika kehidupan keseharian kita serasi dengan sifat kekudusan Allah yang ada di dalam kebenaran firman-Nya, saya percaya niscaya kehidupan rohani kita akan mengalami dinamika yang menggairahkan.
kehidupan kita akan penuh dengan buah-buah kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 11 tadi. Dan semua itu pada akhirnya akan membawa pujian dan kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sama seperti yang Paulus rindukan bagi jemaat di Filipi. Demikian juga, ini yang menjadi kerinduan saya, agar jemaat dapat semakin hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Mari kita mau terus belajar firman Tuhan. Mari kita mau terus mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga hidup kita semakin kudus dan tidak bercela. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi hamba percaya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Di hari-hari, di akhir zaman ini Tuhan. Biar kami tidak hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Kami tidak hanya berfokus kepada kesenangan-kesenangan hidup, kenyamanan hidup. Tetapi kami mau berfokus bagaimana hidup kami kudus dan tidak bercela di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Biar firman ini boleh meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.